saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kembali lagi dalam serapan rohani STT Paulus Jakarta bersama saya Katrin Imelda Kase, semester 6. Pagi ini saya akan membagikan firman Tuhan. Sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini ya Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran sabda-Mu. Karena itu berfirmanlah Tuhan bagi kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, amin. Pagi hari ini saya rindu berbicara tentang kemurahan. Yang menjadi pertanyaannya, apa itu kemurahan? Kemurahan adalah kasih setia. Dapat juga dikatakan mencakup pengertian kesetiaan Allah pada perjanjiannya. Dalam kitab perjanjian baru, kemurahan Allah dinyatakan dalam keselamatan yang diberikan melalui Yesus Kristus. Saudara-saudari yang diberkati, sehingga di pagi hari ini saya mengambil tema untuk kita semua adalah kemurahan adalah nada terindah dari Tuhan. Apa itu nada? Nada adalah tinggi rendahnya bunyi lagu ataupun musik yang dibunyikan sesuai dengan keadaan dan juga tingginya suara. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kata kemurahan adalah nada terindah bagi kehidupan manusia yang dapat menguasai kehidupan manusia di dunia. Satu pertanyaan bagi kita, mengapa nada kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan manusia? Kebenaran pertama, Dia mengasihi manusia. Lukas 1 ayat 57-58 berkata demikian. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ayat yang ke-58. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini artinya apa saudaraku? Allah mengasihi Elisabet sehingga Dia mengaruniakan kepada Elisabet seorang anak laki-laki di masa tuanya. Padahal kalau kita membaca bahwa Elisabet adalah seorang yang mandul, ini jelas dalam kitab Lukas 1 ayat 36. Nah, saudara-saudariku yang diberkati, ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Allah sangat mengasihi manusia dalam keadaan apapun. Mengapa? Yang pertama, Dia mengasihi tidak melihat latar belakang keberdosaannya kita. Keberadaan manusia adalah kemurahan dari Allah semata. Sekalipun dosa dan pelanggaran manusia sangatlah banyak, namun Allah tetap mengasihi manusia. Seringkali kita mengecewakan hatinya Tuhan. Kita lebih memilih mengikuti egonya kita kebanding kemauannya Tuhan. Lalu apakah ini mengurangi kasih setia Tuhan? Tidak, Allah tetap mengasihi. Yang kedua, Dia mengasihi tanpa melihat status manusia. Allah tidak pernah membandingkan kita dengan orang lain. Dia mengasihi kita, tidak memandang kita orang berada ataupun tidak. Namun semuanya sama di matanya Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang sempurna kasih-Nya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika Allah mengizinkan masalah terjadi di dalam kehidupan kita, itu adalah nada yang harus kita lalui. Dalam bukunya Yakub Swasabda yang berjudul Mengenal dan Bergaul dengan Allah, ia mengatakan bahwa iman Kristen yang sejati selalu menempatkan orang percaya dalam proses yang tidak pernah berhenti. Sehingga kita harus menikmati nada prosesnya Tuhan dalam kehidupan kita. Kebenaran kedua, mengapa nada kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan manusia? Yaitu Dia mempunyai tujuan.
1 Yohanes 3 ayat 1 berkata demikian. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini mau mengatakan kepada kita bahwa Allah ingin agar kita menjadi umat pilihannya. Bagaimana ciri-ciri anak Allah? Yang pertama, kita berbeda dengan dunia. Sebagai anak-anak pilihan Allah, maka kita pasti berbeda, baik itu dalam porsi masalah, karakter, dan juga gaya hidup kita sebagai anak Tuhan. Dia mau apa yang kita rasakan dalam hidup kita, baik itu kasih, kemurahannya, kebaikan, mujizat dalam kehidupan kita. Maka kita harus saksikan itu kepada orang lain, agar mereka pun merasakan kemurahan Tuhan. Yang kedua, menjadikan kita lebih taat kepada Allah. Allah mengizinkan nada kemurahannya yang indah dalam hidup kita. Bukan berarti kita harus menyombongkan diri kita, namun kita diajarkan agar lebih taat dengan cara Dia mengizinkan nada proses atau masalah terjadi dalam hidup kita. Dalam kitab Roma 11 ayat 30 mengatakan, sebab sama seperti kamu dulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Memang kita dulu adalah orang yang tidak taat, namun oleh karena kemurahan Allah kita dibebaskan dari dosa ketidaktaatan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Ini adalah nada kemurahan terindah yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang diberkati, terkhususnya anak muda, kalau kita berbicara tentang cinta, pasti ada perbedaan. Ada pepatah yang mengatakan, dua nada yang berbeda dipersatukan untuk satu lagu yang indah. Begitupun hubungan kita dengan Tuhan. Terkadang kita memahami Tuhan dengan logika kita, kebanding dengan iman kita. Tuhan mau agar kita disempurnakan melalui proses yang ada, agar kita dapat meraih nada kemurahan terindah dari Tuhan. Amin.